Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel RJ Project bersama saya Ian Lugas. Pada seri kali ini kita akan coba membuat book management system dengan backendnya menggunakan Golang, frontendnya menggunakan Next.js, dan database menggunakan PostgreSQL. Oke, di sini saya sudah siapkan struktur database yang bakal kita pakai nanti ya. Di sini ada 6 table, ada users, members, book, kategoris, book kategoris, borrowings. Ya, di user ini untuk nyimpan user yang bisa login ke sistem kita nanti ya. Di sini ada ID, full name, email, password, create add, create by, update by, delete add. Lalu di sini ada member. Member ini nanti yang member yang bisa minjem buku. Jadi kita nanti catat data membernya. Di sini ada full name, address, phone, create add, create by, update by, delete add. Terus sini ada book, title, author, publisher, years, ISBN, ada stok. Ini stok ini nanti kita buat kayak stok bukunya ada berapa, yang sedang dipinjam berapa, kalau habis stoknya nggak bisa dipinjam gitu. Ini sini ada kategori bukunya itu masalah pembelajaran, misal buku IT, buku hukum atau buku yang lainnya gitu. Novel. Di sini buku kategori untuk ngerelasiin antara buku dan kategorinya. Nanti satu buku bisa banyak kategori. Di sini one to many ya. Lalu di sini borrowings. Jadi nanti di sini ada member ID, book ID, borrow add, return add, status. Status ini nanti kita buat kayak borrow sama return kalau udah dikembaliin. Jadi di sini one to many juga, jadi satu member bisa minjem lebih dari satu buku. Ya, kurang lebih begitu. Oke, langsung aja kita mulai ya. Kita mulai buat programnya nih. Saya mau buat taruhnya di sini nanti ya. Book. Kemudian ada backend gitu. Gini mungkin ya. Nanti sampingnya untuk front end ya. Oke, langsung buka di IDE masing-masing. Di sini saya pakai JetBrains. Kalau ada yang mau pakai VS Code terserah sih, cuma saya biasanya pakai ini. Oke, ini masih kosong ya, belum ada apa-apa. Jadi langkah pertama itu kita init dulu modnya. Init book misalnya ini, bebas ini apa aja. Oke, sip. Dan di sini udah ada gomotnya. Langsung buat folder main. Oke, ini paket main ya. Function main. Oke, nanti di sini kita mulainya ya. Pertama saya mau bikin komen CLI ya untuk nge-run program sama migrate database nantinya. Oke, kita cari package-nya. Golang Cobra ini SPF 13 Cobra. Suka pakai ini. Kita add dulu package-nya. Saya mau buat di package CMD, kita buat di sini package CMD. Oke. Makanya pertama kita buat variabel untuk komennya. CMD. Oke. Use string kosong. Dan pertama kita sini buat aja. Pertama kita coba ya untuk ini print hello world aja. Sini kita jalanin di sini kita buat function execute-nya. Execute
Command execute ini kita panggil di main. cmd kita execute. Nah, dari book cmd ya, cmd. Oke, coba kita run. Oke, lanjut kita mau bikin beberapa komen. db root cmd use db use up dengan ini kita bakal pakai untuk database create table. Lalu di sini ada down, ini untuk hapus table, drop table. Oke, ini harus di add komennya. Ini root cmd parentnya, add comment db cmd, ini db nggak ada functionnya, jadi di db cmd db root kita comment up sama down. Oke, kita tes. Ini tadi untuk nge-run servernya nanti kita buat. Terus di sini kalau kita ketik db nggak ada apa-apa ya, karena kita bakal pakai up sini. Up sama down. Oke, ya mungkin di sini kita bakal buat ini deh, cmd.help. Oke, untuk munculin komen yang tersedia di db ini nanti. Coba kita buat db. Oke, ini ya komennya, ada down, ada up. Ini selanjutnya saya mau bikin env nya untuk program kita. env kita bakal pakai di sini port untuk server port seperti di 1323 nanti. Terus db host, localhost, db name nanti kita bakal pakai database namanya, nanti kita buat database nya db port ya. Terus host name, nama database, user, YouTube, password. Ini user database masing-masing ya, bakal pakai Postgre nanti. Oke, lanjut kita buat mapping ini, kita buat di sini ke config/config. Oke, kita bakal buat mappingan database nya nanti di sini. Untuk ngambil mappingan database env nya kita pakai package go.env. Langsung kita udah kita lihat di sini, kita buat fungsinya, kita panggil di init.
terus bersama dengan go.env ini kosong aja karena otomatis langsung ke .env. Cek errornya, terjadi error langsung kita buat balik aja. Kita define di sini variabel env yang mau kita mapping. Di sini pertama port itu kita buat di space string, terus db ya, kita buat database. Database di sini kita pakai apa, tipe datanya kita buat type sendiri. Database struct di sini udah host, string, ada port, ada name, ada username, ada password. Nah ini database ke data type database. Lanjut kita mapping di sini ya, port os.env port ini ya, port. Lanjut ke sini ke database host db host, duplikat ini. Oke, ini juga ambil langsung host port name user password, host port name user password, host port name user password. Oke, sip. Ini env-nya udah kita buat. Oke, selanjutnya kita mau buat servernya. Kita buat di sini function run server, panggil function run server. Oke, ini belum ada, kita buat di package cmd juga, kita buat ke baru server, kita buat fungsinya di sini run server. Oke, kita bakal panggil servernya di sini, kita buatin routernya dulu. Kita buat package router router. Oke, init router. Mau pakai init router, kita bakal pakai Golang Echo ya untuk servernya. Kita install dulu Golang Echo. Ini Golang Echo, sip. Ini bakal ngebalikin Echo. Oke, di sini new return oke, new return di sini kita bakal config middleware nya use middleware ya, logger sama satu lagi kita cors. Oke, jadi kita buatin fungsinya satu dulu ya untuk ngetes nanti. Lihat hello world nya. Sip. Ini yang kita panggil di pakai cmd tadi, router router kita kasih variabel namanya r. Oke, di sini kita akan run servernya ya. Ada beberapa cara sih ngerun fungsinya, cuma saya pakai
pakai yang goroutine untuk nge-run servernya. Sama dengan air.start di sini apa portnya kita boleh pakai Preston app format s. Nah, di sini kita panggil env tadi s port config ya port. Oke, kita cek di sini ya, error sama dengan nil dan HTTP server close. Kita buat log di sini. Kita buat intro. Oke, kita buat konteksnya. Never cancel. Oops. Oke, ini untuk run servernya ya. Mari kita tes. Nih, kita pakai command line. Ada package yang kurang ya, kita install dulu. Udah. Oke, kita coba localhost 1323 bisa ya. Oke, ya ini cara run servernya agak beda ya sama yang biasa. Ada yang biasa mungkin langsung tanpa pakai go function ini. Jadi kalau pakai go function ini kita bisa, ibarat kata kita mau run 2 server atau ngebikin monitoring, kita bisa jalan barengan gitu. Oke, selanjutnya kita akan buat koneksi database-nya. Cuma sebelum itu kita akan buat database-nya dulu ya. Kita buat database PSQL-nya. Kalau di Windows itu dari cmd PSQL-nya ya. Kalau di Linux masuknya gini, sudo min-u postgres PSQL. Ini password sudo. Oke, di sini kita bakal bikin database-nya. Create database book owner gitu. Oke, udah aku buat. Ini di close aja. Buat koneksinya, kita buat koneksinya di package db. Oke, untuk koneksi database-nya kita akan pakai gorm.io ya. Kita langsung aja coba cari gorm.io. Oke, kita install aja langsung. Selanjutnya akan butuh drivernya. Nih, driver PostgreSQL. Go get ya, udah kita install. Buat di sini function new database
Ini parameternya di sini ada host, port. Oke, kurang lebih gini ya. Cuma db nya di depan nih, db nya di depan. Sip. Ini nge-return satu lagi error kalau gagal. Langsung kita buat koneksi stringnya itu kan ini printf host sama dengan sini value nya user password db name. Oh gini kurang lebih. Kita tambah satu lagi, time zone value nya di sini Asia Jakarta. Host link. Oh iya, ini port satu lagi, port kita tambah sini port. Okay. Host port user. Oke, sip. Oh ini db name di depan nih, db name di depan. Oke, ini client com.open s. Oke, ini kalau error, kalau nggak error itu client ini. Sini fungsi untuk get connection ya. Get connection kita bakal parsing 2, kita akan return 2 variabel ya. Untuk satu lagi untuk apa, close connection, jadi habis pakai koneksinya itu langsung kita tutup koneksinya. Sini ini fungsinya close con sql.db. sql.db returnnya ini. Ini return function. Ini aja, nggak usah. Sip. Get connection sempat error. Ini db error. Ini kita panggil nih database yang kita buat tadi fungsinya. Sini parameternya kita pakai dari config yang udah kita buat sebelumnya dari env kita ya. Ini di host, parameter kedua itu port, tiga itu name, username, lagi host name, password. Sip. Ini build skill db. Ini kalau gagal kita panik, kalau enggak oke, kalau enggak
error kayak gini. Close connection SQLDB. Oops, ini close connection ada error. Sip, ini pemanggilan koneksinya. Kita cobain langsung di sini, di run server ini. Parameter pertama tadi ya, koneksi, close connection, close connection db dot get connection. Ini karena nggak kita pakai, jadi kita hapus dulu aja. Oke, nih untuk coba ketika server di running dia udah itu atau belum, udah connect atau belum. Untuk ngetesnya kita hitung dulu deh, kita kosongin. Oke, coba gue run tes koneksinya bisa atau enggak. Oke, gagal ya. Langsung ini kita bikin. Oke, berhasil. Oke, selanjutnya kita akan buat function untuk ngebuild response kita ya, response dari endpoint kita nantinya. Oke, buat di sini packet response. Oke, kita buatin structnya, struct response, ada status, boolean code, integer, message sama pilot. Oke, kurang lebih gini sama ini. Nanti kita kalau ada respon semuanya dari model kayak itu atau apa, semuanya akan di parsing di pilot ini. Model, tipe objek atau array semuanya taruh di sini nanti. Yang dari struct. Kalau untuk yang custom kita buatin juga type di sini. Pilot sini map string of interface. Ini kalau kita mau pakai custom. Terus di respon itu kita implement error ya. Ini untuk handle error dari HTTP echo nya juga nanti. Response error itu string error message. Terus kita buat di sini function success. Ini untuk implement sukses nanti. Kalau dari endpoint kita returnnya sukses, bukan ini. Pertama itu code dulu. Code itu int message string, terus di sini pilot type interface, terus return status true, code dari code ini dari pilot. Oke, kita buatin untuk error juga. Ini nggak gini, belum nggak perlu ini.
ini error kayak gini. Terus mungkin nanti ada juga kita bakal butuh error force, ini untuk error dari error gagal authentication, biar kita tahu dari apa, kita tahu di front endnya nanti kalau ini user nggak ada autentikasi, jadi biar front endnya bisa maksa user untuk logout. Kode di sini parameternya code sama message string. Payloadnya kita set di sini aja, payloadnya kita set di sini langsung. Untuk pilot ini kita set key nya juga force logout. Di sini itu fungsinya status false code set pilotnya, pilot yang tadi kita pakai. Lalu di sini function untuk ngebuild responnya itu jadi JSON. JSON ini echo. Oh ini bukan echo engine, ini bukan echo ya, ini konteks harusnya. Echo konteks. Di sini kita akan kirim JSON-nya. Asal kita buat panik kalau gagal build. Kalau nggak gagal JSON belum ini echo application JSON. Ini dari code-nya yang dikirim dari awal. Oke, kita cobain di ini, di fungsi di API kita yang pertama tadi. Nah di sini respond.success, ini HTTP status oke, ini misalnya sukses. Lalu parameter ketiga payloadnya, kita nggak pakai payload, ini JSON. Oke, coba gua main dari gua refresh. Oke, ini udah bentuk JSON nya, jadi kita semuanya nanti pakai ini. Ya selanjutnya kita akan ngebikin error handler ya. Ini kan dari respon kita itu udah seragam, ini kita akan pakai ini terus untuk responnya. Jadi di situ selalu ada parameter status, code, message, sama payload kalau ada payloadnya, kalau enggak yang ada cuma 3 ini pasti dikirim. Terus ada kemungkinan ada error dari sistem, nah itu yang akan kita handle. Error dari sistem bisa dari echo nya atau karena panik. Kita
kita buat di sini maksudnya http error handler ya, kayak gini ya. Kita akan katakan buat error handlernya. Kita samain semuanya, kita akan pakai kayak gini, respon switch error type. Oke, ini error dari sini, kita akan buat di sini. Kita buat di sini code-nya ini message dot supreme f dot message. Oke, selanjutnya case dari error dari sistem kita, jadi nggak perlu diapa-apain karena udah benar formatnya. Lalu default ini yang kemungkinan terjadi dari panik ya. Respon ini kita samain. Cuma kalau dari panik itu kita buat message-nya di sini, itu ini bukan code-nya itu kita bikin internal server error. Message-nya error. Oh iya, status false. Ini juga ya, tinggal status false. Sip. Lalu di bawahnya kita buat JSON-nya. Kalau error kita kirim kayak gini. Ini salah. Sama aja sih sebenarnya, cuma kita pakai variabel dari echo. Salah. Ini kalau berhasil kita kirim ini. Kalau gagal kita buatin message-nya. Kalau gagal kita apain ya, kita buat kayak gini. Kita buatin JSON manual ya. Statusnya false, code 500, message kita buat salah, ini harus kayak gini. Resolve
debug and resolve error, kita kirim manual. Sip, ini kita handle errornya biar nggak kuning gini. Oke, kita cobain dulu ya. Misal di sini terjadi panic tuh karena tes. Ini belum kita pakai error handlernya. Ketika kita buka ini, sistemnya mati kan. Oke. Nah, kita pakai di sini http error handler sama dengan http error handler. Oh iya, sebelum itu harus di recover ya, kalau nggak jalan dia. Recover. Oke. Ini ada panik di sini. Ketika terjadi kita request, tuh udah bisa ya. Panik ini paniknya tes gitu. Paniknya udah ke recover. Itu kalau nggak recover nggak bisa ini. Tuh, tetap mati servernya. Oke, jadi jangan lupa recovernya. Oke, kita balikin lagi ininya, paniknya kita hapus. Oke, mungkin sekian pada part kali ini untuk setupnya. Lalu pada video selanjutnya mungkin kita akan membuat stroke untuk database nya. Kita akan melakukan migrasi dan kita akan ngebuat view nya. Dan sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.